Pagi ini kami datang kembali menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Sungguh Tuhan besar anugerah-Mu bagi kami. Engkau yang memelihara kami sepanjang minggu ini. Engkau yang sudah menjaga kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan Engkau yang memelihara kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam pekerjaan-pekerjaan iblis. Karena kuasa-Mu lah kami ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan pagi ini kami rindu kembali untuk mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu yang adalah hidup bagi kami. Kami terima firman-Mu pagi ini Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali berkumpul pagi hari ini setelah 1 minggu kita tidak berjumpa. Tentu banyak hal yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Saya berterima kasih juga, saudara sudah berdoa juga mungkin untuk saya. Hari Minggu yang lalu saya ke Lumajang. Ya, saya ceritakan minggu lalu saya ke Lumajang mengikuti satu pertemuan My Home Gathering, di mana hadir ada delegasi dari seluruh Indonesia, dari 38 provinsi, dan juga dari delegasi internasional. Dan apa yang mungkin saya bisa sedikit sharingkan adalah bahwa para hamba-hamba Tuhan sepakat bahwa Indonesia ini adalah negara yang Tuhan nanti-nantikan untuk, bukan Tuhan nanti-nantikan, yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa untuk pergi memberitakan kabar baik. Kenapa saudara? Karena masih begitu banyak orang yang belum mendengar kabar baik. Dan tahun 2025 adalah menjadi satu tahun yang penting. Kita percaya tahun 2025 menjadi satu tahun kegerakan misi bagi gereja Tuhan di Indonesia. Untuk ke bangsa-bangsa. Amin. Itulah sebabnya kita sebagai gereja Tuhan di Light City ini, 1 bulan ini saya bicara tentang bagaimana kuasa Injil itu adalah kuasa yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Dan minggu lalu saya sudah membahas tentang 7 rahasia Injil Yesus Kristus. Ada 2 yang sudah saya sampaikan, kalau saudara masih ingat. Yang pertama adalah rahasia Injil adalah Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menerima pengampunan dosa. Jadi kalau manusia ingin mendapatkan pengampunan dosa, mereka tidak perlu melakukan hal apapun kecuali mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak perlu berpuasa 7 hari 7 malam supaya dosanya diampuni. Mereka tidak perlu menoreh-noreh tubuhnya. Ya, ada orang yang berpikir dengan menyakiti tubuhnya maka Tuhan akan kasihan sama dia sehingga dosanya diampuni. Ya, atau ada orang yang pergi bertapa ke gunung ya supaya dosanya bisa diampuni. Ada banyak cara manusia berpikir saya ingin dosa saya diampuni. Ada orang yang memberikan uang yang banyak kepada rumah ibadah, kepada Tuhan katanya supaya dosanya diampuni. Saudara, Tuhan tidak memerlukan itu semua agar dosamu diampuni. Karena dosamu sudah diampuni karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Itulah sebabnya Tuhan hanya berkata percayalah kepadanya. Percayalah kepada Yesus. Yang kedua, saya katakan minggu lalu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Ya, semua orang ingin mengalami hidup yang kekal, masuk surga, saudara. Ya, mereka juga berupaya mencari jalan. Salah satunya adalah mereka mencoba mentaati ajaran-ajaran agama. Banyak orang berpikir dengan mentaati ajaran agamanya, maka mereka bisa masuk surga. Tetapi faktanya terlalu hampir semua manusia, mau saya katakan, tidak ada yang mampu mentaati ajaran agama apapun. Ya, mungkin mereka bisa melakukan 10 yang namanya ajaran agama. Tapi yang satu mereka langgar, maka itu sebetulnya menggagalkan. Ya, ada orang berpikir bahwa kalau nanti kebaikannya, amalnya dengan dosanya ditimbang, maka kalau amalnya lebih banyak, dia pasti masuk surga. Saudara, Tuhan tidak bisa menerima dosa satu pun dosa tidak bisa Tuhan terima, saudara. Jadi walaupun amal saudara lebih banyak daripada dosa saudara, tapi satu dosa sudah cukup membawa orang masuk ke neraka, saudara.
Jadi kalau ada yang berpikir bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya karena kasih karunia lewat kematian Yesus Kristus, maka kita diampuni dan diberikan hidup yang kekal. Amin saudara. Nah itulah rahasia Injil. Betapa indahnya bukan kalau rahasia Injil ini diketahui oleh semua orang. Itulah sebabnya kenapa kita perlu memberitakan Injil. Rahasia ini jangan hanya menjadi rahasia bagi saudara. Rahasia ini jangan hanya saudara yang menikmatinya. Tetapi Tuhan ingin supaya semua orang mendengar, menikmati dan mengalami kuasa Injil itu saudara. Nah yang ketiga yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini adalah Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Saudara, kematian adalah musuh manusia terbesar. Ya, dan juga sumber ketakutan manusia yang utama. Makanya banyak orang ingin hidup umur panjang, betul nggak? Kenapa manusia ingin umur panjang? Karena manusia takut mati. Banyak manusia takut mati, saudara. Kalau minggu lalu saya bilang orang yang nggak takut mati cuma satu, orang yang naik motor. Ya, orang yang naik motor sering tidak takut mati. Makanya jalannya begini, tabrak sana, tabrak sini. Kenapa? Kayaknya nggak takut mati. Tapi walaupun kenyataannya manusia pada dasarnya takut mati. Banyak orang bilang nggak takut mati. Tapi coba ketika waktu ada ada COVID, berapa banyak orang yang takut mati, betul nggak? Ya, makanya ketakutanlah membuat banyak orang terkena COVID pada akhirnya, terkena penyakit ini penyakit itu. Jadi kematian memang adalah musuh terbesar manusia. Dosa menyebabkan kematian. Manusia umurnya jadi terbatas di dunia ini, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 56, di sana dikatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kematian pasti akan menimpa semua manusia. Tetapi ada satu manusia yang telah mengalami kematian dan dibangkitkan serta hidup selama-lamanya, yaitu manusia bernama Yesus Kristus, saudara. Semua manusia takut mati karena mereka pasti mengalami kematian. Kematian sesuatu yang tidak pernah bisa kita hindari, sesehat apapun hidup manusia. Tetapi ada berita baik, ada kabar baik saudara. Bahwa ada satu manusia yang mengalami kematian, tetapi dia bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Dia tidak lagi mengalami kematian. Siapa namanya? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mengatakan dalam Matius 28 ayat 7, ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus adalah manusia yang sudah bangkit dari kematian, saudara. Bahkan dalam Wahyu 1 ayat 18, di sana ditulis, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus ini dia pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia telah mengalahkan maut. Sehingga ketika maut mendatangi Yesus, Yesus bisa bangkit saudara. Ya. Manusia mana yang bisa bangkit dan hidup selama-lamanya sampai hari ini? Tidak ada. Hanya Yesus. Oleh karena itu pertanyaannya apa sih yang membuat Yesus bisa bangkit? Bagaimana manusia yang mati bisa bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya? Apa yang membuat Yesus mampu mengalahkan kubur? Ya, orang kalau sudah dikubur, ya sudah dia di sana aja tubuhnya. Tidak ada lagi kebangkitan. Tetapi Yesus satu-satunya yang mampu membuat pintu kubur terbuka, saudara. Alkitab mengatakan bahwa kuasa maut tidak sanggup menahan Yesus. Yesus coba ditahan oleh kuasa maut. Tapi tidak ada kekuatan kuasa maut yang mampu menahan Yesus dikubur, saudara. Karena dia adalah pemilik kehidupan itu sendiri. Betapa hebatnya bukan kuasa Yesus. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu. Nah, kuasa yang membangkitkan Yesus itu juga akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya setiap orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus, dia pun akan menerima kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dengan demikian kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu pengharapan yang pasti, saudara. Oke, satu kali kelak saya pasti akan mati.
Tapi kematian buat saya bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena Tuhanku, Yesusku, dia memberikan sebuah kepastian. Dia memberikan hidup kepada saya. Kematian boleh terjadi, tetapi kebangkitan akan saya alami. Saudara, ini adalah sebuah berita baik bagi orang-orang yang takut mati. Ini adalah berita baik bagi manusia-manusia yang selalu ingin mencari umur panjang kemana-mana. Mereka begitu menghabiskan uang untuk bagaimana supaya umur saya panjang. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, kematian tidak pernah bisa dihindari kita. Tetapi yang pasti, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia memiliki pengharapan, dia pasti bangkit. Amin. Di dalam Roma 6 ayat 4 kita baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, kalau saudara sudah di dalam Yesus Kristus, saudara ikut di dalam kematian bersama Yesus lewat baptisan air, maka Tuhan memberikan satu jaminan kepada kita semua bahwa seperti Yesus sudah mati dan dibangkitkan, maka kita pun yang mati kelak akan dibangkitkan juga. Saudara, kalau kita mempunyai keyakinan semacam ini, maka bagi kita memang bukan kematian tidak lagi menakutkan bagi kita. Justru kita mau punya kabar baik kepada banyak orang di dunia ini. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan akan kematian. Banyak orang yang tidak punya kepastian tentang hidupnya. Mereka masih berpikir, Tuhan kalau aku mati bagaimana? Ya, kalau aku mati bagaimana? Kalau aku mati kemana? Aku nggak tahu kemana hidupku setelah aku mati. Banyak orang merasa kematian adalah sebuah misteri. Tapi Alkitab memberikan kepada kita rahasia ya saudara. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Kita punya jaminan untuk kebangkitan hidup yang kekal. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 25. Mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, perkataan ini Yesus katakan waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, waktu Lazarus mati, udah 4 hari dikubur, Yesus datang, kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara bayangkan, Lazarus saja yang udah mati 4 hari bisa dibangkitkan. Walaupun Lazarus mati lagi kemudian bukan? Karena memang Lazarus belum mengalami hidup yang kekal. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa untuk membangkitkan manusia yang sudah mati saudara. Yesus mendemonstrasikan bahwa dia adalah kehidupan itu sendiri. Jadi walaupun Lazarus sudah mati 4 hari, aku bisa bangkitkan dia. Oleh karena itu tidak perlu takut yang namanya menghadapi kematian. Tentunya kita mati karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita mati karena kegemukan saudara. Karena kebanyakan makan yang gak sehat. Tapi biarlah kita mati karena Tuhan memang menghendaki saudara dan saya mati pada waktunya. Jangan saudara mati karena bunuh diri. Karena itu artinya saudara belum waktunya untuk mati. Tapi saudara mengambil keputusan untuk mati. Kenapa? Banyak orang putus asa saudara. Banyak orang putus asa dalam hidupnya. Banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Makanya mereka berpikir untuk apa lagi saya hidup. Coba bayangkan. Kalau ada orang berkata untuk apa lagi saya hidup. Saya sudah tidak berguna. Saya sudah tidak lagi bermanfaat bagi orang lain. Hidup saya menjadi beban bagi orang lain. Lebih baik saya mati. Saudara, banyak orang masih hidup tapi sudah pengen mati. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Bayangkan kalau dalam hidup ini saja sudah tidak punya pengharapan. Lalu untuk apa juga dia dibangkitkan Tuhan? Tapi justru karena hidup ini adalah hidup yang begitu indah dan luar biasa saya katakan. Kalau saudara berdoa Tuhan berikan saya umur panjang, biarlah umur panjang adalah satu rencana untuk kita boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa aduh untuk apa saya hidup, terlalu banyak beban, terlalu banyak masalah. Ada orang-orang yang berkata kepada saya, Pak untuk apa saya hidup? Saya udah putus asa, banyak beban, banyak masalah. Mungkin karena punya hutang, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena persoalan rumah tangga. Banyak orang yang ingin bunuh diri.
Tapi ada yang berani, ada yang gak berani saudara untuk bunuh diri. Tuhan tidak pernah inginkan saudara hidup dalam keputusasaan. Justru Tuhan ingin ketika engkau masih hidup di dunia ini, engkau punya pengharapan yang besar. Jadi jangan cepat-cepat ingin mati saudara, amin. Apalagi masih muda saudara, ya, belum menikah, sekolah belum selesai, udah pengen mati. Aduh, iblis memang ingin supaya manusia berasa berputus asa dengan hidupnya. Kenapa? Karena kalau orang sudah putus asa dengan hidupnya cepat-cepat mati, ya sudah. Tuhan mau berkarya dalam hidupnya sudah selesai, gak bisa apa-apa lagi dia. Oleh karena itu, mari kita memiliki satu pengharapan. Pertama, kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagi kita. Tapi bukan berarti kita akan bunuh diri, karena kita udah gak takut mati saudara. Justru hidupmu begitu berharga, gunakan dengan baik. Ya, gunakan dengan maksimal. Kalau engkau berkendara, hati-hatilah supaya engkau gak cepat mati gara-gara engkau melakukan kesalahan dalam mengendarai kendaraan. Ya. Jadi bukan berarti karena saudara nggak takut mati lagi karena aku ada kebangkitan, wah seenaknya naik motor, naik mobil. Bukan begitu saudara, justru hidup ini begitu berharga. Kita harus memanfaatkan dengan maksimal untuk memuliakan Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus adalah kabar baik, memberikan pengharapan kepada semua manusia. Oleh karena itu saudara, maukah kita menyatakan berita Injil ini kepada orang di luar sana? Lihatlah. Mungkin saudara nggak tahu, ada orang-orang di sekitarmu sebenarnya sedang putus asa loh. Mungkin saudara nggak sadar. Jangan sampai saudara, kayaknya dia baik-baik aja. Tiba-tiba saudara udah dengar berita, dia gantung diri. Ada tetangga saya begitu saudara. Kami nggak tahu persoalannya apa. Tiba-tiba, mohon maaf ini, dapat berita. Gantung diri atau bunuh diri saudara. Kita kadang melihat orang hanya dari tampak luar. Tapi ada banyak orang yang sedang berputus asa hari-hari ini. Oleh karena itu, mari beritakan kabar baik. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita punya pengharapan. Di dalam Yesus Kristus selalu ada jawaban saudara. Yang keempat, apa rahasia Injil yang kita perlu dengar dan kita akan beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa Yesus membuka jalan untuk menghampiri takhta kasih karunia Bapa. Saudara, saya katakan tadi bahwa manusia ini fana dan lemah. Ya, selalu membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa kita kuat, ternyata kekuatan kita ada batasnya saudara. Ya. Ketika kita merasa bahwa saya mampu, ternyata kemampuan kita ada batasnya. Selain itu tekanan dari dunia juga bertambah banyak. Makanya saya katakan tadi kenapa banyak orang berputus asa. Karena mungkin mereka melihat hidup ini sudah begitu gelap, nggak tahu jalan keluar. Nah pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu mengutuk tanah. Ya, tanah itu dikutuk. Kita tahu tanah itu adalah sumber kehidupan bagi manusia. Kita makan dan minum itu dari tanah asalnya saudara ya. Saudara makan nasi, mau makan gandum, mau makan roti, mau makan apapun itu dari tanah. Bahkan saudara makan ayam tuh, ayam kan harus makan juga. Ayam makannya dari mana? Dari tanah juga. Jadi artinya tanah itu adalah sumber hidup bagi manusia. Tetapi ketika sumber hidup ini dikutuk, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penderitaan dan kesusahan. Tuhan berkata, mulai hari ini kamu akan berpeluh. Kamu akan berkeringat, kamu akan menderita, susah payah kalau kamu mau menjalani hidup di bumi ini. Dan itulah yang terjadi. Kita harus akui bahwa dunia ini sebetulnya dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya manusia menghadapi banyak kesusahan dan penderitaan. Mau orang kaya, mau orang miskin, semua mempunyai banyak penderitaan saudara. Jangan saudara pikir kalau orang kaya nggak punya penderitaan. Hanya saudara nggak tahu aja. Ya. Kita seringkali hanya tertipu dari luar, oh kayaknya dia bahagia banget ya. Apalagi postingannya jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil mewah, nginap di hotel bintang 5 ya. Kita nggak tahu penderitaan dia apa. Jangan-jangan dia posting itu karena dia sedang berantem sama istrinya. Jangan-jangan dia sedang pergi jalan-jalan karena dia sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Kita nggak pernah tahu saudara. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa seolah-olah manusia, wah kalau udah kaya, udah mewah gitu, kayaknya hidupnya nggak ada masalah. No. Tidak ada. Kenapa?
Karena Alkitab mengatakan tanah ini sudah terkutuk. Makanya penderitaan demi penderitaan dilanda oleh manusia. Manusia diusir dari Taman Eden, saudara. Untuk selama-lamanya. Bahkan yang paling menyedihkan, Alkitab mengatakan bahwa doa pun tidak dijawab oleh Tuhan. Coba lihat dalam Ulangan 1 ayat 45. Ada satu peristiwa orang Israel berperang. Lalu mereka main perang aja begitu ya. Mereka berpikir Tuhan menyertai mereka. Ternyata Tuhan tidak menyertai mereka dalam peperangan itu. Sehingga dikatakan di sini, Ulangan 1 ayat 45. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Coba bayangkan saudara, di dalam kesusahan berdoa pun tidak didengar oleh Tuhan. Kok bisa? Kok katanya kalau Tuhan mendengar doa saya, kok ternyata ada peristiwa di mana Tuhan gak dengar doanya, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka melawan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Makanya Tuhan gak dengar doanya. Itulah manusia yang memberontak kepada Tuhan. Lalu di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ini ayat yang terkenal. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau bahasa mungkin kalau saya ganti bahasanya gini. Tuhan itu bukan kurang panjang, dia nggak mampu tolong kamu, bukan itu. Atau telinga Tuhan itu agak budek sehingga nggak dengar kamu teriak-teriak. Atau kuasa Tuhan itu kurang sehingga dia nggak bisa menolong kamu sampai tuntas. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia ini mengalami banyak masalah. Banyak orang yang menjerit-jerit sama Tuhan atau menjerit sama dewa apa siapa nggak tahu. Mereka nggak dapat pertolongan. Doa mereka hampa. Doa mereka seperti yang mengatakan kayak mentok di langit-langit. Udah selesai. Kenapa? Karena dosa itu menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dosa itu jadi penghalang. Menjadi sebuah tembok yang besar dan tinggi dan tebal. Sehingga manusia tidak bisa menerima pertolongan dan berkat-berkat dari Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan, Yesus berkata pencuri, ya, pekerjaan daripada pencuri adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu juga pencuri, saudara. Dia juga ada pembunuh dan pembinasa. Iblis itu mencuri. Jadi ada dosa yang menghalangi, tapi juga ada iblis yang mencuri, saudara. Tuhan mau memberikan berkat kepada umatnya, tapi dicuri oleh iblis. Loh kok bisa? Ya bisa karena iblis itu pencuri. Saudara punya uang di rumah, tiba-tiba ada yang mencuri. Kok bisa? Ya memang ada pencuri. Sekarang pencuri-pencuri lebih canggih. Kita nggak taruh uang di rumah, kita taruh uang di bank. Bisa dibobol. Waktu kita pakai online. Tiba-tiba, pernah kejadian kan? Aplikasi apa masuk, tiba-tiba rekening kita dikuras. Artinya ada pencuri-pencuri. Siapakah pencuri-pencuri ini? Iblis, saudara. Dia mencuri banyak hal dalam hidup kita. Dia mencuri damai sejahtera, dia mencuri harta kita, mencuri kedamaian di tengah-tengah keluarga kita, bahkan mencoba mengambil nyawa kita. Nah, iblis itu terus-menerus untuk menyeret manusia agar jauh dari Tuhan sehingga dia bisa kontrol. Saudara, seringkali orang bilang ini, semua kan sesuatu dalam tangan Tuhan. Betul. Tapi tidak selalu saya katakan. Kenapa? Karena iblis itu juga punya kekuatan. Manusia yang menyerahkan dirinya kepada iblis atau juga manusia yang tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka iblis akan mudah untuk mengontrol hidupnya, saudara. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa dunia ini ada kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat, tapi dia bisa
merusak, menghancurkan hidup manusia. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan itu hidup. Dia penuh dengan kasih dan rahmat. Dia tidak ingin manusia selama-lamanya hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Itulah sebabnya kenapa Yesus datang. Ya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mempersembahkan dirinya ke hadapan takhta Bapa. Kenapa? Sehingga dengan demikian manusia yang berdosa ini dibawa ke hadapan Tuhan. Dengan darah Yesus, dosa manusia bisa diampuni, saudara. Semua kesalahan manusia dihapuskan. Karena tadi saya katakan dosa itu penghalang bagi doa-doa kita. Dosa itu menjadi tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itu menjadi alat bagi iblis untuk mengobok-obok hidup manusia. Tetapi Yesus datang untuk membereskan itu semua. Yesus datang untuk menghapus sebuah dosa manusia. Sehingga manusia yang tadinya terhalang untuk datang kepada Bapa, sekarang penghalang itu disingkirkan, saudara. Jadi apapun yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, kepada Elohim, itu disingkirkan oleh Yesus. Dengan cara bagaimana? Dia membuka jalan. Dia adalah jalan. Yesus sendiri menjadi jalan kepada Bapa, agar semua manusia boleh mengikut Dia dan bisa menghampiri Bapa yang Maha Kudus itu. Ibrani 10 ayat 20 mengatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Diilustrasikan, digambarkan di dalam perjanjian lama, bahwa manusia itu terhalang oleh tirai. Tuhan ada di tempat yang maha kudus, disimbolkan dalam bait suci ruang maha kudus. Manusia itu ada di pelataran, saudara. Imam besar hanya satu kali setahun bisa masuk satu. Dia harus melewati ruang kudus, lalu baru masuk ke ruang maha kudus. Ada 2 ruangan di dalam bait suci. Jemaat itu hanya di pelataran. Seorang imam besar akan membawa darah anak domba. Lalu dia masuk ke dalam ruang maha kudus. Ruangan itu gelap gulita, gak ada lampu di sana, saudara. Dia percikkan darah. Di dalam ruangan itu hanya ada sebuah benda yang namanya tabut bait suci. Tabut bait suci ini anggaplah seperti kotak persembahan ini. Lalu di atasnya ada kerup, 2 malaikat dengan sayapnya. Melambangkan kehadiran Tuhan di sana. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan ruangan itu terang karena ada cahaya kemuliaan Tuhan yang keluar dari tabut bait suci itu. Di sanalah imam besar memercikkan darah. Tujuannya apa? 1, untuk meminta pengampunan dosa untuk dosa imam besar itu sendiri. Dan juga untuk meminta pengampunan untuk dosa jemaat yang ada di luar sana, saudara. Itu sekali setahun dilakukan oleh imam. Gak bisa tiap hari. Artinya apa? Jadi dosa setahun itu diakumulasi, saudara. Dikumpulin dulu dosa setahun, lalu dibereskan dalam hari itu. Tahun depan, lakukan lagi. Tahun depan, lakukan lagi. Begitu selama ribuan tahun. Umat Israel melakukan upacara penebusan dosa. Tapi waktu Yesus mati, saudara. Yesus mati di atas kayu salib. Pertama dia sebagai anak domba yang dikorbankan. Darahnya tertumpah. Waktu darah Yesus tertumpah, dia dicambuk, dia dipukuli, bermahkotakan mahkota duri, saudara. Apa yang terjadi? Sebetulnya darah itulah yang sedang dipersembahkan kepada takhta Bapa di kerajaan sorga. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus berfungsi sebagai imam besar yang membawa darahnya sendiri kepada takhta Bapa di sorga. Dan berkata, Bapa, inilah darahku sebagai pengampunan dosa untuk
umat manusia yang percaya. Dan Alkitab mengatakan tirai bait suci itu robek. Tirai yang jadi penghalang selama ini bagi umat Tuhan bisa datang ke bait ruang Maha Kudus sekarang robek. Ini menyimbolkan bahwa manusia bisa terhubung langsung sekarang dengan Bapa melalui pribadi Yesus Kristus. Maka dengan demikian setiap orang bisa menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Kenapa? Karena Yesus sudah membuka jalan bagi kita semua. Amin. Bagi saudara dan saya, bagi semua manusia tidak terbatas. Semua orang bisa langsung menghadap Bapa di sorga dengan iman kepada Yesus Kristus. Harus dengan iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kamu tidak akan pernah bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Enggak ada jalan lain saudara. Oh, mau jalan samping, mau jalan kiri, enggak bisa. Atau jalan atas, enggak bisa. Jalannya hanya jalan yang sudah disediakan oleh Bapa sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah tidak ada lagi penghalang untuk dapat datang kepada Bapa di sorga, maka artinya apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang Bapa sediakan bagi manusia, yaitu anugerahnya, yaitu pengampunannya, yaitu berkat-berkatnya, yaitu pertolongannya, itu ada di sana saudara. Itulah namanya tahta kasih karunia. Coba kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, tahta kasih karunia Bapa adalah tahta yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan segala macam hal yang manusia butuhkan. Bukan hanya keselamatan, bukan hanya hidup kekal, tapi juga apa yang kita butuhkan hidup di muka bumi ini. Itu semua tersedia di dalam tahta kasih karunia Bapa. Itulah sebabnya setiap orang bisa menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Mereka bisa menerima. Doa bukan lagi, tidak ada lagi penghalang saudara. Doa kita tidak akan terhalang lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah membuka jalan. Karena Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Amin. Kalau perjanjian lama tadi dalam kitab Yesaya, dosamu jadi penghalang. Dosamu jadi penghalang. Makanya doamu tidak didengar Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, dosamu sudah diampuni, maka tidak ada lagi penghalang. Amin. Penghalang sudah disingkirkan. Apa yang saudara butuhkan hari ini, semua tersedia di dalam tahta kasih karunia Bapa. Itulah berita Injil. Engkau tidak akan kekurangan kasih karunia kata Tuhan. Engkau tidak pernah kekurangan anugerah. Engkau tidak pernah kekurangan apapun dalam hidupmu. Karena semua tersedia. Tinggal engkau mau datang, engkau mau menerima, engkau mau mengambil apa yang Tuhan sediakan sesuai dengan kebutuhanmu. Makanya dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian. Sekarang saudara penuh keberanian gak datang kepada Bapa? Kalau saudara di dalam Yesus Kristus, saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu malu. Saudara tidak perlu merasa tertuduh, aku gak layak, aku gak pantas. Enggak. Karena Bapa yang penuh rahmat sudah berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan tuh penuh dengan belas kasihan saudara. Dia tidak murka kepada umatnya. Bagi saudara dan saya yang sudah menerima Kristus, dia tidak murka, dia tidak saudara dicaci maki gitu ya. Enggak. Itulah tahta kasih karunia. Tempat di mana semua anak-anak Tuhan dapat meminta apa saja yang mereka butuhkan, mereka perlukan. Di hadapan tahta kasih karunia Bapa, kita dapat mengajukan permohonan yang tidak mungkin
yang sulit, yang berat, yang mustahil, yang kayaknya aneh, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi di hadapan tahta kasih karunia Bapa, mintalah apa saja, maka kamu akan diberi. Mintalah apa saja kata Tuhan. Wow, ini hal yang luar biasa. Tuhan tidak lagi melihat kesalahanmu, kekuranganmu, atau keadaanmu. Dia hanya mau berkata kepada saudara, mari datang kepadaku. Hal-hal yang sulit, yang jauh melampaui kemampuan kita, di hadapan tahta kasih karunia Bapa, Dia sediakan. Di hadapan tahta kasih karunia kita dapat menerima mujizat, saudara. Atau hal-hal yang mustahil sekalipun. Oleh karena Yesus. Wow, luar biasa bukan? Kalau kita bersama dengan Yesus, kita di dalam Yesus. Hidup ini menjadi indah sebetulnya. Ya, tidak ada hal yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Inilah kabar baik Injil itu, saudara. Terbuka pintu bagi kita. Ya, Injil adalah kabar baik yang membuka jalan bagi manusia untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan itu baik, Dia maha baik, kebaikannya dapat saudara terima oleh karena Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang coba ingat, berapa banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kebaikan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Maukah saudara cerita kepada mereka, katakan, hey bro, hey sis, engkau sakit, engkau sedang punya masalah, engkau punya pergumulan, ada pertolongan Tuhan bagimu. Jangan engkau putus asa, jangan kau pengen bunuh diri, gak perlu bunuh diri. Hidupmu masih panjang, Tuhan mau berikan. Mari datang kepada Kristus. Bolehkah saya cerita tentang Yesus kepadamu? Bolehkah saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan buat hidupmu? Itu berita Injil, saudara. Jadi beritakan Injil sebenarnya nggak sulit, betul? Ayo, menurut saudara memberitakan Injil sulit atau mudah? Hah? Mudah. Kenapa? Asal saudara mengerti tentang apa itu Injil. Kita tidak sedang menjadikan orang jadi Kristen, agama, kamu ke gereja saya ya, kamu jadi Kristen ya. Enggak, saudara. Itu adalah proses yang lain lagi. Tetapi memberitakan Injil pada dasarnya adalah ceritakan bahwa dengan Yesus Kristus, maka hidupmu terhubung dengan Tuhan Sang Pencipta. Dosamu sudah diampuni. Semua doa-doamu yang selama ini terhalang, itu Tuhan singkirkan halangan-halangannya. Datanglah kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Itulah berita Injil. Nggak lebih dari 1 menit bicara tentang Injil. Bisa? Bisa. Jadi kalau dikatakan mari kita beritakan Injil, itu bukan sesuatu yang waduh harus baca Alkitab dulu panjang-panjang. Saudari memahami dulu apa itu Injil pada dasarnya. Nah, yang kelima, apa rahasia Injil? Yang kelima adalah Yesus memulihkan hubungan antar manusia. Saudara, salah satu kerusakan yang disebabkan oleh dosa adalah rusaknya hubungan antar manusia. Hal itu dapat kita lihat begitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, punya anak 2, namanya Kain dan Habel. Ini kakak beradik ya, kandung. Tapi bayangkan 2 kakak beradik ini, sang kakak itu iri sama adiknya. Kalau sekedar iri oke, tapi ini niat membunuh. Bahkan niatnya itu dijalankannya, saudara. Tuhan udah kasih peringatan loh. Kain, dosa sudah mengintip engkau. Saudara, itu selalu Tuhan kasih peringatan pada manusia ya. Ketika kita ini sedang, orang bilang udah di tepi jurang nih, udah di tepi jurang. Hati-hati, hati-hati. Tapi Kain cuek, masa bodoh. Niat hatinya yang jahat itu dilaksanakan, dia membunuh adiknya sendiri. Bayangkan saudara, kakak beradik bisa membunuh.
Bukan hanya sampai di situ saja. Ada keturunan Adam berikutnya, namanya Lameh. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian 4 ayat 23. Lameh ini punya 2 istri, Ada dan Sila namanya. Lalu suatu hari Lameh ini lapor sama istrinya. Aku membunuh seorang pemuda. Aku membunuh seorang remaja katanya. Loh kenapa? Karena dia mukul saya. Bayangkan seorang bapak-bapak membunuh seorang muda hanya gara-gara anak muda ini mungkin bersikap kurang ajar. Artinya hati manusia begitu rusak sehingga hubungan dengan sesama pun menjadi rusak dan bisa berlaku dengan kejam. Orang bisa menjadi kejam kepada sesamanya, saudara. Jadi dosa itu begitu jahat ya. Hanya hal yang sepele bisa menimbulkan orang bertindak kejam. Kadang-kadang gak habis pikir, kok bisa begitu ya? Nah, bukan hanya itu, kita lihat semakin hari ke sini, kejahatan terhadap sesama ya, itu semakin bertambah-tambah. Manusia membenci sesamanya, saling menyakiti, saling melukai, ya. Akhirnya manusia saling penuh dengan kemarahan satu sama lain. Dendam, waduh, orang itu betul-betul jahat, aku mau balas kejahatannya. Mungkin saudara pernah ngalami, ya ada orang yang menyakiti saudara, membohongi saudara, janji palsu lah, PHP lah, ya, atau menipu saudara dan sebagainya. Pasti saudara sakit hatinya kayak apa gitu ya. Nah, ini memang adalah dosa yang makin menguasai hidup manusia. Nah, Yesus pernah memberi peringatan, salah satu ciri atau tanda akhir zaman adalah manusia semakin egois dan mementingkan diri sendiri. Dalam Matius 24 ayat 9 dan 10 serta ayat 12 berkata begini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bayangkan, saudara akan dibenci karena nama Yesus. Salah apa saudara gitu ya? Kalau saudara membunuh, mencuri, saudara dibenci masih pantas dong. Tapi karena saudara percaya kepada Yesus, saudara dibenci. Artinya, kebencian itu seringkali gak logis. Kemarahan itu gak logis. Apa salah dia gitu ya? Gue benci sama dia, kenapa? Habis dia kalau ketawa ngakak. Nah, coba gara-gara ketawa ngakak ada orang kesel gitu ya. Tapi itulah terjadi dalam hidup antar manusia, saudara. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bahkan dikatakan antar ayah dengan anak pun bisa terjadi, saling menyerahkan. Sebabnya apa? Ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu Rasul Paulus juga mengingatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang menyebabkan manusia sukar hidupnya? Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah ini nih saudara ya. Kalau manusia makin egois, makin mencintai dirinya sendiri, maka manusia akan berlaku negatif dan jahat kepada sesamanya. Ya, kalau saudara makin egois dalam hidupmu, apa-apa gue, masa bodoh orang lain, betul nggak? Ngelihat ada orang kelaparan, masa bodoh. Oh mungkin dia pemalas ini, dia ini gembel, ini pemalas dan sebagainya. Kenapa? Bukan karena dia peduli, karena dia mencintai dirinya sendiri. Jadi dia nggak peduli dengan orang lain. Kemudian dikatakan apa? Menjadi hamba uang. Wah, uang menjadi tuan dalam hidup manusia hari-hari ini, saudara. Kalau udah bicara uang, orang bisa berantem. Makanya saya mau kasih peringatan kepada kita jemaat Tuhan di sini. Hati-hati bicara uang. Apalagi sesama anggota jemaat. Karena seringkali jemaat bisa ribut hanya gara-gara uang. Ya. Ada banyak kasus yang saya pernah dengar. Di gereja-gereja tertentu, ada orang minjem uang gak dikembalikan, akhirnya ribut. Bahkan kami punya keluarga di Belanda, gak mau ke gereja lagi hari ini saudara. Kenapa? Karena
dia dipinjami uang dan uang itu nggak dikembalikan dan orang yang meminjam uang nggak pernah minta maaf. Dia kecewa. Sejak itu dia nggak mau ke gereja, saudara. Jadi hati-hati soal uang ini, saudara. Kalau kita menjadi hamba uang, maka artinya seolah-olah uang itu menentukan hidup kita. Uang itu menjadi segala-galanya. Kita berpikir tentang uang, dan uang. Pagi, siang, dan malam. Apa yang dicari orang? Uang. Nah, kalau orang sudah mencari uang sedemikian rupa, maka ketika dia kehilangan uang, dia bisa bukan stres, mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ketika kehilangan uang, wah, hilanglah segala-galanya hidupku. Makanya saudara, cintakan Tuhan. Amin. Cintakan rumah Tuhan. Cintakan pekerjaan Tuhan. Itu yang harusnya membuat kita hangus, terbakar hati kita. Jangan cinta uang. Orang cinta uang mati-matian ngumpulin uang. Coba saudara lihat tuh yang kebakaran di Los Angeles. Itu rumah paling murah 100 miliar saudara. Satu rumah itu. Habis sekejap. Mungkin dia sudah kumpulkan uang bertahun-tahun untuk bisa beli rumah itu. Uang bisa hilang sekejap saudara. Harta bisa habis. Tapi kalau saudara tidak cinta uang, no problem. Tapi kalau saudara cinta uang, jangankan kehilangan rumah. Kehilangan 10.000 aja nangis Bombay. Santai aja bro. Makanya Tuhan bilang jangan jadi hamba uang, amin. Iya. Kita harus belajar melepaskan hak kepemilikan. Tadi Pak John bilang sama saya, kita Februari sudah mulai akan beres-beres lantai 1. Amin. Nah, tepuk tangannya enak nih. Tapi jangan lupa, kita harus membangun yang di bawah. Berarti saudara harus siap memberi, amin. Iya. Saudara, ini tim Pak Markus dan Bu Markus dengan Kak Dwi yang akan berangkat ke Kashmir. Mereka cari dana. Saya percaya ini adalah satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita harus bangga, saya bangga saudara. Kenapa? Kita gereja kecil mengirim 3 orang misionaris loh. Ke bangsa-bangsa. Saudara harus bisa melihat itu. Kita mengirim 3 orang misionaris. Kita harus melihat mereka misionaris. Misionaris jangka pendek. Kemarin saya dengar dari pemimpin Intercipi yang lembaga yang mengatur perjalanan mereka. Waktu saya di Lumajang. Ada peserta itu jual laptopnya untuk bisa beli tiket. Di angkatan sebelumnya, ada yang jual motornya, saudara. Mereka mau jual motornya loh. Untuk bisa pergi suami istri. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka mencintai Tuhan. Mencintai pekerjaan Tuhan. Jadi artinya di sini saudara, mereka bukan orang-orang yang mencintai uang untuk segala-galanya. Kita butuh uang betul untuk makan, untuk minum, bayar listrik, bayar kontrakan. Tapi jangan pernah menjadikan uang itu segala-galanya bagi hidup kita. Tuhan sedang mengajar kita hari-hari ini untuk memberi pekerjaan Tuhan. Yesus mengatakan kumpulkan hartamu di sorga. Amin. Melalui apa? Melalui apa yang kau kerjakan di muka bumi ini. Saya mau mengajak kita belajar menabur saudara. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah, uang gue dikit. Aku belum kerja Tuhan. Tapi kalau kau punya hati untuk menabur. Mungkin kau hanya punya uang 1.000, 2.000. Itu taburan dilihat oleh Tuhan. Kadang kita berpikir kita memberi itu kalau uang kita udah banyak. Enggak.
Tapi setiap rupiah yang kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena di hadapan Tuhan kita berkata, Tuhan, hanya ini yang bisa aku berikan. Tidak banyak, tapi aku mau mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Itu menjadi sebuah benih, saudara. Saudara tahu, seorang petani panen, dia panen itu misalnya 30 karung gabah. Atau 100 karung gabah. Tahukah saudara, dari 100 karung gabah, dia harus sisihkan. Saya nggak tahu berapa. Mungkin 10 karung gabah untuk menjadi benih bagi sawahnya. Jadi tidak ada petani menghabiskan 100 karung gabah itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia jual semua lalu dia beli untuk makan, untuk beli ini. Enggak. Dia harus sisihkan. Karena itulah akan menjadi benih untuk dia tabur. Supaya dia bisa menghasilkan di tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar memberi itu sesuatu yang harus kita sukai. Amin. Saudara jangan pernah merasa memberi kepada Tuhan itu rugi. Enggak, jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau dibilang benih berarti kita sedang menabur sesuatu yang akan kita tuai kelak, betul enggak? Sama halnya gini, saya mau tanya. Ini saya dapat ilustrasi dari seorang hamba Tuhan mengatakan gini. Pernah enggak saudara naruh uang di bank lalu saudara sedih? Aduh, kenapa gue taruh uang gue di bank ya? Kenapa? Karena saudara sedang menginvestasikan uangmu di bank sana, betul nggak? Saudara sedang menaruh benih di sana. Demikian juga waktu kita memberi kepada Tuhan, jangan pernah kita berpikir, wah kita nih sedang memperkaya gereja. Enggak saudara. Bukan. Kita sedang ada dalam sebuah pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Jadi saudara siap-siap berdoa dan siap-siap untuk memberi. Amin. Ya. Nanti kalau ada tantangan untuk memberi, saudara sudah mantap hatinya. Mulai berdoa dari sekarang, yang suami istri mulai berdoa, Pi gimana mobil kita jual atau gimana? Daripada mobil banyak di rumah gitu kan nganggur ya. Mobil tetangga ya. Haleluya. Jadi saudara, sampai di mana saya tadi jadi lupa ini. Ya, jangan mobil lah, nanti ada yang tersinggung nih. Oke saudara, jadi Tuhan ingin memulihkan hubungan antar manusia. Karena apa? Karena hubungan itu sangat penting. Bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan itu penting, tapi dengan sesama juga sangat penting saudara. Karena kedamaian hidup kita kan sangat bergantung bagaimana hubungan kita dengan sesama, betul gak? Bagaimana saudara dalam satu keluarga bisa damai, bisa tidur nyenyak kalau suami istri berantem. Kalau kakak adik berantem, saudara gak bisa tidur nyenyak. Bagaimana saudara bisa datang ke kantor dengan sukacita kalau saudara dengan atasan, dengan teman saudara hubungannya rusak. Jadi hubungan dengan sesama adalah sama pentingnya dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa Dia mengampuni kita terlebih dahulu supaya kita bisa mengampuni orang. Karena kunci daripada membangun hubungan adalah pengampunan. Kalau kita tidak ada pengampunan saudara, kita nggak akan pernah bisa mempunyai hubungan dengan siapapun. Nah saya bersyukur Yesus datang ke dunia ini. Pertama, Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus sudah memulihkan hubungan manusia dengan sesama. Tapi Tuhan juga berkata kepada kita murid-muridnya. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa.
hubungan kita dengan sesama. Itulah makna salib, saudara. Hanya dengan demikian, dunia ini bisa menjadi dunia yang bahagia untuk ditempati. Kenapa terjadi perceraian begitu banyak? Kenapa hubungan di dalam gereja, di dalam, ya banyak kehidupan lah ya, di luar sana terutama. Karena mereka tidak mengerti tentang arti pengampunan, saudara. Saudara, saya suka bingung mengapa membaca cerita perceraian terjadi ya. Kalau saya baca, kadang-kadang saya baca ini kenapa bercerai, apa sih? Kan seringkali tidak disebutkan sebab-sebabnya. Tapi kemudian belakangan disebut, oh dia selingkuh, atau oh dia ini, ada yang siapa dulu waktu itu, oh karena dia uangnya apa segala macam. Menurut saya segala dasar dari hubungan yang tidak beres itu adalah karena tidak ada pengampunan satu sama lain. Dalam konseling pernikahan selalu saya katakan begini, kalau suatu kali kelak pasanganmu melakukan hal yang tidak kau inginkan, apa yang akan kau perbuat? Pernikahan tidak akan pernah bisa bertahan tanpa ada pengampunan yang terus-menerus terjadi, saudara. Karena kalau kita menganggap bahwa pasangan kita harus sempurna, dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun kepada saya, itu mustahil. Hanya pengampunan yang kita berikan terus-menerus tanpa batas. Sama seperti Yesus mengampuni saudara tanpa batas. Makanya dia disebut agape. Kasih tanpa syarat. Unconditional love. Maka demikian juga kita harus mengasihi pasangan kita. Mengasihi tanpa syarat, tanpa batas. Amin. Bilang sama orang di sebelahmu, aku mengasihimu. Walaupun ya, silakan isi aja walaupun apa itu. Walaupun kau jelek, aku tetap mengasihimu. Walaupun engkau tambah tua, tambah keriput, aku tetap mengasihimu. Ya, bagi suami istri kan kadang-kadang gitu kan. Kasihnya udah berkurang nih karena udah nggak langsung sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi kalau kalian anak muda mau cari pasangan, ya, hanya satu syaratnya, apakah engkau mengasihiku tanpa syarat? Nah, kalau dia bisa mengasihimu, menerimamu tanpa syarat, nikahilah dia. Kalau dia belum bisa mengasihimu dan menerimamu, dan engkau pun belum bisa menerima dia dan mengasihi dia tanpa syarat, jangan lanjutkan. Karena kau akan kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beritakan Injil, karena dunia sedang menanti-nantikan kabar baik ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kita rindu melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan menyembah kepada Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah saudara dan saya terima. Atas setiap berita Injil yang kita sudah dengar selama ini. Betapa Injil adalah kabar baik. Mari kita bersyukur terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diselamatkan, kami boleh diampuni. Kami boleh menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami boleh menerima segala janji-janji. Kami boleh masuk menghadap tahta kasih karunia Bapa. Apa yang kami butuhkan, Engkau sediakan bagi kami. Mari saudara bersyukur terlebih dahulu. Ambil apa yang kau butuhkan dari Tuhan hari ini. Engkau butuh pertolongannya, engkau butuh mujizatnya, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh kecukupan dalam kehidupan keuangan. Tuhan sediakan di dalam tahta kasih karunia-Nya. Engkau boleh terima itu saat ini. Datanglah kepada Bapa. Tidak ada lagi penghalang. Tidak ada yang menghalangi engkau untuk datang kepada Dia. Untuk menerima setiap hal yang Dia janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk segala kebaikan, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan memberikan kesembuhan kepada engkau yang sakit. Tuhan memberikan mujizat kepada engkau yang membutuhkan. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidupmu, saudara. Ingat segala anugerah, segala berkat, pengampunan, keselamatan yang sudah Dia berikan dalam hidupmu. Ingat itu semua. Bersyukurlah, bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kita mengingat orang-orang di sekitar kita, saudara. Mereka yang belum mendengar, mereka yang belum mengalami segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ingat tetangga-tetanggamu, ingat temanmu, sahabatmu. Bahkan ingat bangsa ini. Ingat banyak bangsa-bangsa di luar sana yang juga belum mendengar Kristus. Kita perlu berdoa bagi mereka. Mulai sebutkan nama orang-orang yang Tuhan taruh di hatimu saat ini. Mungkin dia sahabat lamamu. Mungkin dia orang yang selalu pergi dengan engkau. Mulai doakan, sebut namanya, bawa dia ke hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah dia. Hatinya terbuka, hatinya haus, hatinya menjadi lapar akan kebenaran. Minta lawatan Tuhan atas mereka. Oh Yesus Tuhan. Berdoalah supaya ada kesempatan saudara bisa memberitakan Injil kepada dia. Mintalah waktu dari Tuhan agar ada kesempatan saudara bisa memberitakan Injil kepada orang-orang ini. Atau ada orang lain mungkin yang akan Tuhan kirim. Berdoalah supaya dia mendengar. Supaya dia mendengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya mau ajak saudara membuka mata. Saudara lihat di kanan kiri kita ada bendera-bendera. Saya percaya ini bukan kebetulan, sudah bertahun-tahun bendera ini kita pasang. Sekarang waktunya saudara mulai berdoa untuk salah satu negara yang ada tertulis di sana. Mana kanan kiri ada, silakan saudara mulai minta Tuhan di hatimu. Ada banyak negara yang belum mengenal Kristus. Ada banyak bangsa di dunia ini, ada banyak suku-suku bangsa di dunia ini
yang belum mendengar Injil. Maukah saudara berdoa untuk salah satu negara itu? Tuhan mana? Kita mau berdoa untuk mereka, saudara. Mari saudara berdoa untuk bangsa-bangsa itu. Saudara arahkan tanganmu ke bendera-bendera itu. Minta hati Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk negara-negara itu. Agar terjadi lawatan Tuhan, terjadi kebangunan rohani. Berdoa supaya ada hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke sana. Berdoa agar ada misionaris-misionaris, utusan-utusan Tuhan dari mana bangsa manapun yang boleh datang ke sana. Tuhan, aku berdoa, Tuhan Yesus. Untuk Maroko ya Tuhan, Azerbaijan Tuhan, aku berdoa untuk dua negara ini ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, jamalah. Biar lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang datang memberitakan Injil di sana. Biar lebih banyak lagi orang-orang yang mendengar kabar baik itu ya Tuhan. Tuhan, kami bawa bangsa-bangsa di dunia ini ke hadapan. Tuhan, sebagian besar dari kami belum pernah mengunjungi bangsa manapun mungkin di luar negeri. Tetapi saat ini kami mau berdoa, karena kami tahu doa kami mampu melewati batas negara ya Tuhan. Melalui doa kami, Engkau menjangkau mereka ya Tuhan. Siang ini kami bersepakat berdoa untuk semua bangsa yang ada di bendera-bendera di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah menaruh bangsa-bangsa itu di hati kami saat ini. Kami bawa ke hadapan Tuhan. Lawatlah bangsa-bangsa itu, negeri-negeri itu ya Tuhan. Lawatlah penduduknya. Lawatlah negeri-negeri itu Tuhan. Lawatlah pemerintahannya di sana. Biarlah pemberitaan Injil semakin terbuka lebar di sana ya Tuhan. Bahkan Engkau mengirimkan hamba-hambamu. Engkau yang mengutus orang-orang dari manapun untuk memakai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan yang akan memimpin dalam doa syafaat.